Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dalam Road to Emmaus hari ini. Jumat, 4 April 2025 perayaan St. Isidorus dengan judul Kebenaran dan Identitas di Tengah Kerumunan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Setelah itu, Yesus berjalan keliling di Galilea, sebab ia tidak ingin berjalan di Yudea, karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Pada waktu itu, sudah dekat perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun. Tetapi setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, ia pun pergi juga, bukan secara terang-terangan, tetapi seperti dalam sembunyi-sembunyi. Beberapa orang di Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka cari untuk membunuhnya? Lihat, ia berbicara dengan berani, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah para pemimpin telah benar-benar mengetahui bahwa dia adalah Kristus? Tetapi tentang dia ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi Kristus, apabila ia datang, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Kemudian Yesus, ketika ia mengajar di dalam bait Allah, berseru, katanya, "Kamu mengenal aku dan kamu tahu dari mana aku datang. Tetapi aku tidak datang dari diriku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku adalah benar. Dan kamu tidak mengenal dia. Aku mengenal dia, sebab aku berasal darinya. Dan dia yang mengutus aku." Dalam Injil Yohanes 7, 1-2, 10, 25-30, kita melihat bagaimana Yesus menghadapi tantangan dan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Dia berada di tengah-tengah suasana yang penuh ketegangan, di mana banyak orang mempertanyakan identitasnya dan misinya. Meskipun ada yang meragukan dan menolaknya, Yesus tetap teguh dalam panggilannya. Dia tidak membiarkan keraguan orang lain mengubah tujuannya untuk datang ke dunia ini. Ketika kita merenungkan perikop ini, kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita akan menghadapi skeptisisme, penolakan, dan bahkan penganiayaan. Namun, seperti Yesus, kita dipanggil untuk tetap setia dan berani dalam iman kita. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan baik, tetapi kita harus tetap bersaksi tentang kasih dan kebenarannya. Di tengah keraguan dan penolakan, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Dia tidak hanya datang untuk orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi juga untuk mereka yang meragukan dan menolaknya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mencerminkan kasih yang sama dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mencintai mereka yang berbeda pandangan, untuk bersabar dengan mereka yang meragukan, dan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berkomitmen untuk mengikuti jejak-Nya, meskipun jalan yang kita tempuh mungkin penuh tantangan. Kita harus berani berdiri di atas kebenaran, meskipun itu tidak populer. Mari kita ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam iman adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih seperti Kristus. Dengan kasih dan keteguhan hati, kita dapat menjadi saksi yang hidup bagi dunia yang membutuhkan kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas teladan Yesus yang setia dan penuh kasih. Ajar kami untuk tetap teguh dalam iman, meskipun di tengah tantangan dan penolakan. Berikan kami keberanian untuk mencintai dan bersaksi tentang kebenaran MU, serta untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga hidup kami mencerminkan kasih MU yang tak terbatas. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.